Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Presiden Jokowi sepertinya sudah geram dan marah atas fitnah dan tuduhan yang dilakukan oleh PKS serta Hasto dari PDIP terhadap dirinya, teman-teman, terkait dengan cewek-cewek di pilkada. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Cawe-cawe Pak Jokowi di pilkada ini kan sudah biasa deh cawe-cawe mulai dari presiden sampai. Nah, ini kita lihat dulu teman-teman ya, fitnah dan tuduhan yang dilakukan oleh PKS serta Hasto PDIP nanti, teman-teman. Kita dengarkan bersama-sama ya. khawatir Biasa, jadi nggak ada masalah, biar aja. karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Maksudnya udah disodorkan secara resmi Ya, begitu? ini jalan kemana-mana sudah. Bagus. Nggak dari tokoh-tokoh partai adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi di dalam pemilu presiden 2024. Jadi proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Nah, itu dua fitnah dan tuduhan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, dan sekarang kita lihat seperti apa jawaban Pak Jokowi yang menunjukkan beliau marah dan geram kepada orang-orang yang selama ini memfitnah dirinya, teman-teman ya. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa sumber daya alam kita ini sangat banyak, melimpah, tetapi kalau tidak dikelola untuk mendapatkan nilai tambah yang tinggi, ya akan hilang percuma. Hanya dijual raw material, dijual mentahan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai investasi yang telah dilakukan oleh Hyundai dan LG, dan keputusan membangun sel baterai listrik terbesar di Asia Tenggara ini yang pertama. Tadi saya sampaikan saya sangat menghargai Chairman Chung yang telah memutuskan investasinya dalam kondisi pandemi. Sehingga sekarang selesai, sudah berproduksi, yang kita harapkan nanti akan kapasitasnya setiap tahun akan bertambah. Dan itu selanjutnya kita bisa menjadi masuk di supply chain global yang goalnya ke sana. Tidak hanya urusan EV baterai, tetapi juga untuk barang-barang yang lainnya agar kita bisa memproduksi setengah jadi minimal atau barang jadi seperti yang sekarang kita lihat. Ini dari ekosistemnya, mulai dari raw material, ke smelter, kathode, prekursor, sel EV baterai, kemudian electric vehicle-nya, semuanya ada di negara kita. Dan kita harapkan nanti ada investasi yang lain yang juga melakukan hal yang sama. Sehingga nilai tambah itu betul-betul akan bisa kita tingkatkan. Dan saya juga sangat menghargai Republik Korea yang terus mendorong investasi di Indonesia. Dan hari ini juga hadir Minister Chung, Menteri Perdagangan, yang ini juga menandai hubungan yang baik antara Indonesia dan Korea. Pak, soal itu lagi, Pak, soal penetapan PDN. Penetapan PDN evaluasi dari pemerintah. Ada evaluasi ke Menteri? Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapannya dari Bapak? Semuanya sudah dievaluasi. Pak, soal Kemarin PKS bilang Bapak cawe-cawe untuk pilkada Jakarta. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik.
Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Nada dan ekspresinya tuh sudah agak kesel sepertinya Pak Jokowi ya atas fitnah dan tuduhan yang ditujukan kepada dirinya selama ini. Utamanya ketika anaknya ingin maju sebagai kepala daerah, sebagai seperti kemarin menjadi cawapres ya. Beliau selalu difitnah, dituduh yang tidak-tidak. Padahal ya banyak orang di dekat beliau yang membantah tuduhan tersebut teman-teman. Dan ya masih banyak aja yang percaya kalau Pak Jokowi cawe-cawe sebenarnya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Pilkada serentak apakah sudah ditetapkan Pak oleh pemerintah untuk jadwal pilkada serentak? Tanyakan ke KPU. Perpresnya apakah Tanyakan ke KPU. Pernyataan Habib Abu Bakar Al-Habsyi tersebut sudah dibantah oleh pihak PSI bahwa tidak benar Pak Presiden Jokowi menawar-nawarkan Mas Kaisang ke partai-partai politik. Ya, adapun mekanisme penentuan capres dan cawapres dari Partai Gerindra ini mungkin sama dengan partai politik yang lain, adalah kami menjaring aspirasi di tingkatan grassroots, lalu oleh pengurus secara berjenjang ditingkatkan, ya, disampaikan ke pengurus yang lebih atas, mulai dari DPC, DPD, DPP, lalu diputus oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina, ya, yaitu Pak Prabowo Subianto. Jangan asal ngomong lah. Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan Jangan ngasal ngomong, kata Pak Luhut. Inilah orang-orang ya, apa ya, selalu curigaan gitu. Terus kecurigaannya itu langsung disampaikan ke publik. Makanya publik juga ini atau wartawan ini juga mencari-cari ya, menanyakan dan segala macam. Ya padahal itu baru kecurigaan, baru dugaan dari mereka, tapi langsung dikonsumsi sebagai fakta gitu teman-teman. Nah inilah mungkin yang menjadi salah satu PR bagi kita ya, karena elit-elit partai ini suka menghembuskan atau apa ya, menghembuskan isu-isu yang mungkin belum tentu kebenarannya. Jadi ya pers juga disibukkan dengan hal-hal yang demikian teman-teman. Pers kesana kemari mengkonfirmasi dan segala macam, dan itu harus dilakukan pers karena agar isu ini tidak berkembang dengan tidak benar teman-teman. Itulah gunanya pers, untuk meng-cross check semuanya. ya masih di kabinet. Orang bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran. Mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil presiden? Enggak pernah. Enggak apa. Presiden itu saya lihat sangat demokratis. Itu yang saya masih bertahu. Sangat demokratis. Menurut saya, maaf, kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya. Karena mungkin saya tentara ya, saya nggak tahu ya. Tapi beliau sangat dengerin semua. Tapi pengamat bilang kayak Pak Jokowi akan cawe-cawe di pilkada, itu nggak benar. Nah, tadi soal Gibran juga. Ya, Presiden Jokowi itu tidak pernah menyodorkan nama Gibran loh. Malah yang menyodorkan nama Gibran ya partai-partai politik gitu. Partai politik yang menginginkan Gibran. Pak Jokowi disodorkan nama Gibran, beliau menolak terus. Nggak pernah dia menerima. Dia nggak mau Gibran ini jadi cawapres. Cuma karena partai semuanya ini, koalisi Prabowo ini menginginkan Gibran, jadilah Gibran. Dan mungkin ya Pak Jokowi juga kan nggak mau ngelarang anaknya. Kalau memang dia mau, dia ingin dimajukan oleh partai, ya wes gitu. Sebagai bapak ya nggak mungkin beliau melarang ya kan, nggak mungkin. Beliau hanya bisa mendoakan. Tapi seluruh tuduhan, seluruh akibat dari kemajuan majunya Gibran sebagai cawapres itu yang menjadi sasaran tembaknya itu dalam tanda kutip teman-teman itu Pak Jokowi. Nah inilah yang mungkin tidak fair menurut saya teman-teman. Nggak ada lah, ngapain beliau cawe. Nah, ntar kita lanjut. Loh, kan udah saya bilang dulu. Ingat nggak? Pernah dengar nggak dulu saya bilang? Saya ngomong Pak Jokowi, Pak, Kaisang boleh maju nggak? Nggak boleh. Pernah kan? Nah. Ya kan? Yang Mas Kaisang bilang itu kan Pak Zul gitu. Saya pernah tanya, Pak, gimana Pak kalau Kaisang begini-begini? Jangan Pak Zul, gimana nyuruh? Ya, orang saya tanya aja Pak Jokowi bilang jangan. Jadi nggak betul kalau nyuruh-nyuruh tuh yang ngomong siapa sih?
Ah, nggak benar. Kapan sekjen PKS ketemu Pak Jokowi? Tahu dari mana dia? Ya kapan ketemunya? Kok kayak pernah ngobrol gitu? Nggak pernah. Saya ketemu nanya. Ayo, benar saya apa benar sana? Gitu loh. Mungkin partai-partai yang perlu Mas Kaisang ya itu. Nah, kalau itu iya. Lain, gitu. Kalau partai-partai yang perlu Kaisang ya mungkin aja seperti Gibran kemarin. Dan ini Pak Zul tadi sudah ngomong, beliau sudah tanya ke Presiden Jokowi, boleh nggak Kaisang dimajukan? Pak Jokowi jawab, enggak, jangan. Karena beliau sudah punya pengalaman di Gibran kemarin. Bukan beliau yang ingin Gibran maju, malah beliau yang disasar oleh orang sebagai samsak gitu teman-teman. Dan kemarahan orang ditujukan semuanya ke Pak Jokowi, dan ini tidak fair. Kenapa nggak ada yang marah ke partai gitu? Kenapa tidak ada yang dengan ngatain partai? Kenapa tidak ada yang ngomong partai ini yang pengusung dinasti politik? Kenapa nggak ada yang ngomong kayak gitu? Kenapa Pak Jokowi yang jadi sasaran gitu? Ini kan aneh, ini kan anomali teman-teman. Partai selalu bebas dari tuduhan-tuduhan persoalan Gibran. Malah Pak Jokowi yang selalu diserang habis-habisan. Ini kan tidak fair menurut saya. Karena yang berkontribusi selama ini memajukan Gibran itu partai politik. Golkar yang pertama memajukan Gibran. Golkar yang pertama memberikan surat rekomendasi kepada Gibran sebagai partai terbesar dari terbesar dan terlama mungkin ya Golkar ini, karena dari zaman Pak Harto aja udah berapa puluh tahun dia teman-teman. Dan tidak ada yang pernah menyerang Golkar, tidak ada yang pernah yang menyerang partai-partai pengusung Prabowo yang mengusung Gibran. Padahal kan yang harusnya menjaga demokrasi ini kalau memang presiden bertindak aneh atau bertindak tidak demokratis, kan harusnya yang menjadi tamengnya itu adalah partai politik. Tapi partai politik malah ya memuluskan Gibran gitu. Malah mereka memberikan rekomendasi kepada Gibran. Nah, ini yang sering saya kritik juga, partai-partai ini kenapa tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menyerang partai-partai. Ya tanpa partai pun kalau Pak Jokowi mau anaknya maju tanpa partai itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Ya pintu utama dan pintu terakhirnya itu partai politik. Kalau partai politik mau ini terwujud ya udah terwujud, karena kan tiketnya ada sama partai bukan Pak Jokowi. Nah ini yang harus diingat sama kalian. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.